Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Nisa Pamesti dari NIM 1705520294 dari Universitas Tikupang Semarang dengan program studi akuntansi. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat karena masih adanya pandemi COVID-19 ini. Kalian tetap harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan agar terhindar dari virus ini. Nah, tujuan saya membuat video ini karena guna memenuhi tugas dari mata kuliah audit investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kali ini materi yang saya bahas adalah wawancara dan interogasi. Nah, sebelumnya saya akan membahas wawancara dan interogasi ini merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Nah, untuk banyak orang ini termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Nah, keduanya ini berbeda baik tujuan maupun cara. Apabila waktu memungkinkan, maka proses wawancara secara lisan dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi dalam bentuk pembuatan BAP. Alasannya itu sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan, dan yang kedua, terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut. Nah, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, wawancara dan interogasi ini sering digunakan sebagai sinonim. Nah, hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah ini tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Nah, misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hukum bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi ini lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian wawancara dan juga cara penerapannya. Nah, wawancara itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Nah, secara umum, setiap auditor itu harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Nah, hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, dapat dilakukan di awal pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit yang sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit secara tujuan dilakukannya wawancara. Nah, demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor ini akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Untuk teknik waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara ini tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain itu biasanya berbeda. Untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda juga. Nah, hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara itu sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara tersebut. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit tersebut.
Nah, dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, ataupun media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara ini benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi ini tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi audit internal, pemerintah ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Nah, namun demikian metode tujuan dan teknik-teknik interogasi ini biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan. Namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Ya, saya akan membahas teknik dasar wawancara. Nah, ini beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara. Yang pertama itu kematangan pribadi yang berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Nah, untuk gaya dan karakter itu berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Jadi di gaya dan karakter ini kita harus percaya diri untuk saat diwawancara itu kita nggak boleh kayak contohnya nih kayak kita tuh kayak terbata-bata ngomongnya. Jadi jangan kayak gitu karena itu juga mempengaruhi nilai saat kita wawancara seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini koordinasi dan kerjasama yang berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini sebaik mungkin kita saat diwawancarai itu santai gitu, jangan terlalu kaku dan jangan terlalu kayak deg-degan gitu. Pokoknya kita santai aja karena apapun yang kita lakukan saat wawancara itu pasti akan terbawa ke depannya nantinya gitu. Ya, ada hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara ini dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Nah, untuk persiapan, sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan saat wawancara itu yang pertama ada pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara, yang kedua penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan, ketiga alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Yang kedua ada pelaksanaan ini. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi, tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara itu adalah fokus pada materi wawancara itu penting. Nah, meskipun sesekali ini mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara itu tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberikan informasi atau tidak memberi informasi. Yang dua adalah kesiapan saat wawancara juga untuk membuat pertanyaan yang runut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban
jawaban pihak yang akan diwawancari tersebut. Nah, di sini itu pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik itu dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor tersebut. Yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud memberikan ataupun menyalahkan. Yang terpenting ini adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat juga. Yang keempat, harus mampu juga memahami psikologi pihak yang akan diwawancarai tersebut secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, di samping itu senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, pendokumentasian hasil wawancara ini bisa merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Nah, dengan demikian halnya analisis terhadap kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, untuk beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian itu diantaranya ada bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi ini harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Nah, yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara ataupun gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar, lokasi sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi tersebut. Dan yang ketiga itu fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Nah, beberapa materi yang saya jelaskan ini yang tidak ada di slide ini, tapi saya akan bahas di video ini adalah analisis atau kesimpulan dan interpretasi hasil wawancara. Nah, dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara itu harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Selanjutnya, tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Dalam wawancara itu terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi. Yang pertama ada verbal channel, itu adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan, dan dalam metode ini itu dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap, atau verbal behavior. Yang kedua ada paralinguistic channel, yaitu ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya itu kayak ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Itu kayak namanya, kata lainnya adalah paralinguistic behavior. Dan yang ketiga adalah non-verbal channel. Ini merupakan sikap tubuh, gerakan tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Nama lainnya adalah non-verbal behavior. Nah, ketika saluran atau metode tersebut ini semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan auditor investigatif itu yang pertama, audit investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh.
Yang kedua, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Dan yang ketiga, mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali itu tidak terlewatkan. Dan yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang diwawancari dalam audit investigatif itu adalah yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral atau neutral third party witness. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan atau corroborative witness. Yang ketiga, ada pihak yang diduga ikut terlibat atau co-conspirators. Yang keempat, ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan atau subjek atau target. Nah, untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik seperti berikut. Karakteristik yang pertama adalah orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ada ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Dan yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Dan yang terakhir adalah pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Dari selanjutnya yang akan kita bahas adalah interogasi. Kita akan membahas tentang pengertian interogasi dan juga cara penerapannya. Interogasi itu apa sih? Interogasi itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi ini disebut investigator. Nah, untuk sebelum melakukan interogasi ini, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dan dalam melakukan interogasi ini berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator. Nah, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak. Nah, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi ini bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Nah, tujuan dari interogasi ini adalah mencari kebenaran. Interogasi ini bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator ini untuk mengenali situasi sehingga menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan tepat dan cerdas ini serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Nah, interogasi ini hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seorang, dan juga investigator ini harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi ini juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Jadi keberhasilan interogasi ini diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam
mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Ini ada langkah-langkah saat interogasi. Langkah-langkah saat interogasi ini ada 9. Yang pertama adalah direct positive confrontation. Nah, penjelasan dari ini, pada awal interogasi ini tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator ini yakin bahwa ia bersalah tanpa keraguan sedikit pun. Investigator menambahkan sangkaannya secara langsung atau direct ini dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Yang kedua, interrogation theme atau tema interogasi. Tersangka yang bersalah ini sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Nah, pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation theme ini langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Ketiga, ada handling denials. Bagi investigator ini tidak mudah mendapat pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Yang keempat, dalam langkah ini investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka tersebut. Nah, benteng pertahanan pertamanya ini adalah penyangkalan atau denials tersebut. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objections. Nah, untuk tersangka ini yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima, ada keeping the suspect's attention. Tersangka ini sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun ia berdiam diri dan investigator ini menjadi pembicara tunggal. Keenam, ada handling the suspect's passive mode. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia hanya menunjukkan sifat kalah kepada tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, dan matanya berkaca-kaca. Nah, mentalnya ini berada pada titik terendah, tapi perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Yang ketujuh, ada presenting the alternative question. Nah, ini merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi investigator yang mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Nah, ketika memilih sesuatu alternatif ini, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Yang kedelapan, itu ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Yang terakhir ada the written confession. Nah, pada puncaknya tersangka ini memberikan pengakuan secara tertulis. Jadi tersangka yang diinterogasi itu akan memberi pengakuan itu secara tertulis dan dia menulisnya di kertas dan dia akan mengakuinya itu pada saat interogasi itu tersebut. Kita akan bahas tentang perbedaan wawancara dan juga interogasi. Nah, kedua istilah ini, wawancara dan juga interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan
Dan ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi ini lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Untuk ciri-ciri suatu wawancara, itu ada beberapa. Yang pertama itu bersifat netral dan tidak menuduh. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Dan yang terakhir, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang pertama kita akan bahas yang bersifat netral atau tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi ya. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat monakusatori ketika melakukan wawancara dengan cara yang tidak bersifat menuduh. Nah, investigator ini dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kita akan bahas yang kedua, yang tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya atau investigative information, dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarai atau behavioral information. Contohnya, investigative information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, cara yang memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Nah, pada akhirnya pewawancara ini harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap atau behavioral response selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga, ada pembahasan yang ketiga itu wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Nah, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran besar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Yang keempat, kita akan membahas yang bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Nah, ini pemeriksa terkadang punya peluang menemui orang itu di kantornya, atau dalam perjalanan atau jalan kaki dari tempatnya, makan siang di sudut jalan, dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya mewawancara meskipun semua informasi ini belum diperolehnya. Selanjutnya, yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif ini, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan.
Nah, pemeriksa ini juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperoleh. Yang keenam, ada mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Nah, investigator ini harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Untuk wawancara formal ini adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau control information. Nah, mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator ini mengamati perilaku dari orang yang diwawancarai tersebut. Dan pemeriksa perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis kayak gitu. Seperti itu. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan atau deceptive response. Nah, pada gilirannya ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu atau behavior symptoms of deception. Juga kalau yang diwawancara ini adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi ini. Nah, catat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik, atau bisa dikatakan kadang dicatat, kadang tidak. Nah, mencatat secara sporadik ini memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban terlalu penting sehingga dicatat oleh investigator. Nah, ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Nah, mencatat secara sporadis ini akan menghambat arus informasi secara wawancara. Materi selanjutnya yang saya akan bahas di video ini tapi tidak ada di slide PowerPoint, yaitu ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama adalah bersifat menuduh. Nah, bersifat menuduh ini bisa saja seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi ini dilakukan dengan persuasi yang aktif, atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi ini dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya atau yang bersifat monakusatori, orang itu telah berbohong. Yang kedua ada taktik membuat pertanyaan bukan pernyataan. Yang kedua taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Kalau interogasi ini dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, jadi sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator ini menggunakan taktik seperti membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Jadi sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama, ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Yang ketiga adalah tujuan. Nah, tujuan mengetahui yang sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud. Untuk tujuan interogasi ini adalah mengakui yang sebenarnya. Artinya adalah apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Ini bukan ya. Jadi interogasi ini juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah.
Yang keempat ada dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi ini yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasinya, tidak terganggu orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising tempat umum. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Nah, investigator ini harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangannya berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan juga lain-lainnya. Interogasi ini tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Nah, untuk investigator ini tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komited untuk tidak bersingut dari posisi itu. Nah, membuat catatan terlalu dini ini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator ini mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Nah, selanjutnya manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi investigator ini sering kali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh ini merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi sebenarnya. Nah, selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Jadi investigasi information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun investigator ini sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Jadi pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, ada selama wawancara, investigator ini seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancari terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator ini dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi mengungkapkan kebohongannya itu. Jadi hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia itu bersalah, seperti itu. Dan yang terakhir, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Tujuannya agar interogasi ini berhasil, tertuduh itu harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur juga. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Dari kesimpulan tersebut, kesimpulan dari materi wawancara dan interogasi ini adalah
Jadi sekali lagi wawancara dan interogasi ini sering digunakan sebagai sinonim ya. Hal ini itu umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti maka kedua istilah itu tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara ini padahal istilah interogasi ini lebih tepat menggambarkan tindakan pemeriksaan atau investigasinya. Nah, tujuan dari wawancara itu mengumpulkan keterangan, memahami objek-objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan dan yang lain, sedangkan tujuan interogasi ini adalah mencari keterangan. Nah, ini perbedaan antara wawancara dan interogasi. Secara singkat, wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh, bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara ini biasanya dilakukan pada saat awal investigasi, dan wawancara ini bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana, bersifat cair dan tidak terstruktur, dan mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Untuk interogasi bersifat menuduh, kebalikannya dengan wawancara, terus bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud. Yang ketiga, taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Yang keempat, dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang. Nah, aku ada 5 tips wawancara kerja untuk menciptakan kesan yang mendalam. Yang pertama, mulai dengan kesan yang baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesan pertama meninggalkan kesan yang dalam. Ya, jadi buatlah yang mewawancaraimu itu terkesan sejak awal dan memberikan jabat tangan yang erat dan percaya diri dipasangkan dengan senyum yang tulus. Ini akan memberi kesan bahwa kamu senang berada di sana dan sedang menunggu wawancara. Begitu wawancara dimulai, ingatlah untuk menunjukkan kebiasaan terbaikmu dan ingat etika dasar yang diajarkan sejak kecil. Jadi duduk dengan tegak dan pandang mata pewawancara itu saat berbicara. Yang kedua, tangani rasa gugupmu, tapi jangan tenggelam di dalamnya. Jadi sangatlah normal untuk memiliki perasaan gugup pada saat wawancara kerja. Ada banyak variasi cara yang bisa kamu lakukan untuk tenang sebelum itu terjadi. Yang tidak baik adalah tenggelam terlalu dalam sehingga kamu gagal melakukan yang baik selama sesi tersebut. Nah, kenyataannya hampir semua HRD itu menyadari bahwa wawancara bisa membuat stres pada kandidat dan mereka tidak akan tahan melawannya. Yang harus kamu lakukan itu tenang. Jadi tenang, tarik nafas dengan teratur dan fokus menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan dari pewawancara itu. Nah, menghadiri wawancara tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan hanya akan menambah kegugupanmu. Untuk itu, pelajari dulu sebelum melakukan wawancara. Jika kamu akan merasa lebih percaya diri, kamu mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Pelajari segalanya yang perlu diketahui tentang perusahaan, posisi dan bahkan industri yang akan kamu masuki. Nah, seandainya kamu mendapat pertanyaan yang kamu tidak tahu jawabannya, tenang aja. Jangan berhenti mengumpulkan pikiranmu dan jangan takut untuk menanyakan lebih detail pertanyaan tersebut pada wawancara. Taktik ini akan memberimu beberapa saat untuk segera memberikan jawaban. Yang ketiga, katakan seperti sebuah cerita saja. Cara terbaik untuk menjalani wawancara kerja adalah dengan mengambil peran sebagai pendongeng. Jadi pewawancara ini menyukai strategi ini karena membuat mereka benar-benar mengetahui latar belakang dan pengalamanmu. Ada sebuah taktik yang hebat untuk menceritakan tantangan pekerjaanmu, caramu mengatasi konflik di kantor, dan pencapaian karirmu. Cara ini berhasil karena dengan cara itu kamu bisa menghubungkan pengalaman kehidupan nyatamu dengan pertanyaan wawancara, dan kamu menyatakannya dengan cara yang membuatnya lebih mengenalmu.
Tapi taktik ini hanya akan berhasil jika kamu persiapkan sebelumnya. Jadi latihan beberapa hari sebelum jadwal wawancara. Pikirkan kemungkinan pertanyaan yang mungkin muncul saat wawancara itu berlangsung dan jawablah dengan tepat untuk setiap pertanyaannya. Cobalah untuk mengingat pengalaman kerja yang lalu dan yang sekarang sehingga kamu akan memiliki cerita yang dapat kamu pergunakan untuk memberikan jawaban terbaik. Yang keempat, dengarkan dengan seksama dan bereaksi sewajarnya saja. Jadi cara tercepat untuk membuat pewawancara tidak senang adalah dengan tidak memperhatikan pada saat wawancara. Ingatlah bahwa kamu sedang berusaha untuk mendapatkan belas kasihnya agar mereka mau memilihmu saat kamu mau wawancara. Jadi kehilangan fokus atau mengabaikan pewawancara itu merupakan kecerobohan yang luar biasa. Begitu wawancara dimulai, tetaplah fokus, mendengarkan dengan seksama dan mengabaikan gangguan apapun yang mengganggu. Apapun yang bisa menyebabkan kamu tidak fokus seperti ponsel, contohnya harus dibuat tanpa suara atau disimpan untuk sementara waktu. Sama halnya, bertindak sewajarnya seperti tersenyum saat wawancara sedang bergurau atau mengangguk untuk menandakan persetujuanmu karena aktif mendengarkan dan akan membantumu mendapatkan poin dari orang yang sedang berbicara denganmu. Dan yang kelima, tunjukkan rasa syukur kepada pewawancara. Nah, salah satu terbaik untuk membuat HRD terkesan bermuara pada melakukan hal yang benar yaitu dengan bersikap sopan dan tetap berperilaku terbaik selama pertemuan berlangsung. Jadi menunjukkan rasa syukur kepada pewawancara itu juga merupakan cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu itu menghargai waktu mereka yang sangat berharga. Jadi berterima kasihlah kepada mereka karena sudah memberimu kesempatan tersebut. Dan ingatlah bahwa setiap orang ingin berada di sekitar orang-orang yang mereka sukai, maka jagalah attitude-nya dan tunjukkan sisi terbaikmu dan mungkin pada akhirnya kamu mendapatkan penawaran. Nah, karena wawancara ini adalah syarat agar mendapatkan pekerjaan yang kamu tujui, itu yang kamu udah daftar di web perusahaan tersebut. Jadi gunakanlah waktu itu sebaik mungkin karena waktu itu sangat berharga, dan kejar cita-citamu setinggi mungkin karena kesempatan itu nggak bakal datang dua kali. Jadi gunakanlah kesempatan itu selagi kalian sanggup, dan wawancara itu kalian harus fokus dan tidak usah takut atau apapun. Jadi udah jalani aja. Misalnya pewawancara itu tanya tentang ini dan kamu harus menjawab dengan tepat gitu aja. Jadi jangan takut menghadapinya dan jaga attitude-nya seperti itu. Sekian pemaparan materi dari wawancara dan interogasi ini. Maaf banget jika ada salah kata maupun pemaparan saya tadi dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan karena juga saya masih belajar tentang materi ini. Kita sama-sama belajar tentang materi wawancara dan interogasi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat dalam kondisi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.